pagi anak-anak. Ya, selamat belajar lagi. Di sini Pak Guru mau menerangkan tentang keadaan wilayah Indonesia. Keadaan wilayah Indonesia. Nah, untuk itu mari kita simak, kamu lihat tentang peta wilayah Indonesia. Nah, ini adalah wilayah Indonesia yang sangat luas. Ya. Kalau kita amati, Indonesia memiliki beribu-ribu pulau, hampir 13.000 lebih pulau yang ada di Indonesia, baik itu pulau yang besar maupun pulau yang kecil, atau pulau yang sudah ada penduduknya maupun pulau yang belum ada penduduknya. Jadi saya ulang lagi, negara Indonesia merupakan negara kepulauan karena terdiri dari beribu-ribu pulau, maka mendapat sebutan negara kepulauan. Nah, mari kita amati peta wilayah Indonesia ini. Pak Guru akan menerangkan tentang pulau yang terluas yang masuk wilayah Indonesia. Bukan pulau yang terbesar ya, tapi yang terluas. Karena ada beberapa pulau yang satu pulau itu dimiliki oleh 3 negara. Nah, untuk urutannya, pulau yang paling luas wilayah Indonesia itu 1 Kalimantan. Ini Pulau Kalimantan. Yang kedua adalah Pulau Sumatera. Ini Pulau Sumatera. Ini Pulau Sumatera. Kemudian yang ketiga Pulau Papua. Ini Pulau Papua, kalau dulu namanya Pulau Irian Jaya. Kemudian yang keempat Pulau Sulawesi, ini Pulau Sulawesi. Kemudian yang kelima, terbesar kelima, yaitu Pulau Jawa. Ini Pulau Jawa, pulau yang kita tempati bersama. Nah, itu tentang nama 5 pulau yang terluas yang masuk wilayah Indonesia. Kemudian negara Indonesia yang sangat luas ini mendapat beberapa sebutan, ya, mendapat beberapa nama sebutan untuk wilayah Indonesia. Mari kita amati sini, amati lagi, kita lanjutkan lagi tentang persebaran penduduk wilayah Indonesia. Ya, tadi Pak Guru sudah menerangkan tentang pulau-pulau yang ada di Indonesia. Mari kita amati lagi tentang negara Indonesia yang kita cintai, yang kita banggakan ini. Ini tadi Pak Guru sudah menerangkan bahwa ya, 1, negara Indonesia itu mendapat sebutan negara kepulauan. Negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau, beribu-ribu pulau, ya, hampir 13.000 pulau lebih di wilayah Indonesia. Saya ulang lagi, negara Indonesia mendapat sebutan negara kepulauan karena terdiri dari beribu-ribu pulau. Kemudian Indonesia yang sangat luas ini juga mendapat sebutan negara agraris. Negara agraris karena sebagian besar wilayah Indonesia, penduduk Indonesia hidup sebagai petani, ya, yang berada di seluruh wilayah Indonesia. Ya, negara agraris itu negara pertanian. Kemudian Indonesia juga mendapat lagi sebutan negara maritim. Negara maritim karena wilayah perairan Indonesia yang sangat luas. Perairan Indonesia yang sangat luas. Perairan itu meliputi lautan, selat, kemudian danau, sungai, dan sebagainya. Itu semuanya yang disebut dengan perairan. Kemudian
Wilayah Indonesia yang sangat luas ini, persebaran penduduknya belum merata seluruh pulau yang ada di Indonesia. Ya. Persebaran yang tidak merata itu dipengaruhi satu, keadaan alam. Itu biasanya kalau alamnya itu subur, banyak hasil tambangnya, banyak hasil pertaniannya dan sebagainya, biasanya penduduknya lebih banyak. Yang kedua, persebaran penduduk kedua dipengaruhi oleh sosial dan budaya. Sosial budaya, kita tahu bahwa budaya Indonesia itu terdiri dari beberapa budaya yang hidup dan terpelihara di seluruh wilayah Indonesia. Ini lebih lanjutnya nanti Pak Guru terangkan lebih lanjut pada pelajaran yang akan datang. Kemudian dipengaruhi oleh keadaan ekonomi. Nah, keadaan ekonomi ini berkaitan dengan mata pencaharian penduduk Indonesia itu dipengaruhi oleh banyak faktor ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing dan wilayah masing-masing. Kemudian keadaan pembangunan fisik ya, pembangunan fisik seperti kita ketahui kalau di seluruh Indonesia itu pembangunan fisik yang paling maju itu adalah di Pulau Jawa ya, sehingga di Pulau Jawa itu pembangunan fisiknya sudah maju ya, banyak gedung-gedung bertingkat, jalan tol dan seterusnya. Ini juga pembangunan fisik ini menunjang daripada kegiatan ekonomi. Kemudian negara Indonesia yang sangat luas ini terdiri dari beraneka ragam kebudayaannya, agamanya, suku bangsanya, kegiatan ekonominya. Nah, Pak Guru sedikit terangkan mengenai keragaman budaya Indonesia. Itu satu, tentang budaya ya. Budaya Indonesia kita kenal dan sudah tersohor di seluruh dunia bahwa Indonesia itu kaya akan budaya, adat istiadat dan seterusnya. Yang meliputi budaya itu antara lain ya, bahasa daerahnya, kemudian pakaian adatnya, kemudian rumah adatnya, kemudian alat atau senjata tradisionalnya, kemudian kesenian daerahnya, dan seterusnya. Ini Indonesia yang sangat luar biasa, kaya akan budayanya yang harus tetap kita lestarikan, kita tetap budayakan, supaya tetap lestari. Kemudian yang kedua, bentuk keragaman yang kedua adalah agama. Ya, seperti kita ketahui bahwa penduduk Indonesia itu menganut aneka ragam agama. Ya, antara lain Islam itu merupakan agama yang paling besar dianut oleh bangsa Indonesia. Sebagian ada yang Kristen, ada yang Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan yang ketiga, keragaman yang ketiga adalah suku bangsa. Suku bangsa ini hampir setiap pulau itu memiliki suku bangsa yang berbeda. Contoh ya, satu Pulau Jawa yang kita tempati ini ada dari wilayah barat, itu ada suku Betawi, ya, kemudian ada suku Sunda, kemudian suku Jawa Tengah, kemudian ada suku Tengger, dan seterusnya. Ini baru satu pulau, contoh Pulau Jawa itu. Belum lagi pulau-pulau yang tersebar di seluruh Indonesia itu, setiap pulau itu pasti memiliki suku bangsa yang berbeda. Namun kita ingat tetap semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetap satu bangsa Indonesia.
Kemudian keragaman yang lain yaitu kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi ini berkaitan dengan mata pencaharian masing-masing penduduk. Itu biasanya dipengaruhi oleh kemampuan dan keadaan alamnya. Biasanya kalau masyarakatnya di pedesaan ya hidup sebagai petani. Kalau di daerah pantai sebagai nelayan. Kemudian kalau di daerah kota, perdagangan, pasar, pegawai, kemudian TNI Polri, kemudian wira swasta, kemudian ada pekerja pabrik dan seterusnya. Itu adalah kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia yang beraneka ragam. Nah, demikian anak-anak pelajaran untuk hari ini. Nanti kamu amati, kamu baca lagi di buku LKS supaya lebih lengkap lagi, dan seterusnya nanti Pak Guru beri tugas yang Pak Guru share di grup. Demikian anak-anak, ya, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar, tidak boleh main sembarangan, tetap giat belajar di rumah bersama keluarga. Tetap menjaga kesehatan sekeluarga dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.